Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas menentukan materialitas. Suatu kesalahan dalam laporan keuangan dikatakan material apabila diketahuinya kesalahan tersebut oleh pengguna laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan yang dia ambil. Ini sangat penting karena menjadi pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat. Dan juga materialitas dirujuk di dalam bagian tanggung jawab auditor dalam laporan audit. Auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan berisikan kesalahan yang material. Jika iya, auditor harus menyampaikan kepada manajemen untuk mendapat perhatian sehingga dapat dibuat ayat koreksi. Langkah-langkah menetapkan materialitas. Langkah pertama, tetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Langkah kedua, tentukan materialitas untuk kinerja. Langkah keempat, taksir total kesalahan dalam atau tentukan total kesalahan pada segmen. Langkah keempat, tentukan atau taksir gabungan kesalahan pada masing-masing segmen. Langkah kelima, bandingkan gabungan taksiran kesalahan dengan judgement awal atau judgement yang telah diperbaharui. Auditor harus menetapkan ambang batas materialitas di awal penugasan. Ambang batas materialitas adalah jumlah maksimum kesalahan dalam laporan keuangan yang tidak mempengaruhi keputusan user. Dalam menentukan materialitas, auditor harus menyadari bahwa pertama, materialitas itu bersifat relatif, bukan absolut. Yang kedua, diperlukannya benchmark atau referensi atau acuan untuk mengevaluasi materialitas. Ketiga, materialitas itu harus mempertimbangkan faktor kualitatif, tidak hanya mempertimbangkan faktor kuantitatif. Faktor kualitatif yang dapat menyebabkan kesalahan kuantitatif pada laporan diantaranya adalah kontrak loan atau kotak pinjaman, perubahan tren, kompensasi manajemen, menutupi adanya pekerjaan atau tindakan ilegal, ataupun pengguna dari laporan keuangan. Karena tidak ada guideline yang spesifik dalam standar akuntansi maupun standar auditing dalam menentukan materialitas ini, maka auditor harus memanfaatkan atau harus menggunakan judgement profesionalnya untuk menetapkan materiality ini. Auditor harus memasukkan materiality dalam perencanaan dan judgement awal materialitas perlu dialokasikan ke segmen. Karena bukti dikumpulkan berdasarkan segmen, bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan, maka umumnya auditor mengalokasikan materialitas itu ke masing-masing akun dalam laporan posisi keuangan. Ada dua kesalahan dalam laporan keuangan. Yang pertama yang diketahui oleh auditor atau known, dan yang kedua yang hanya diduga oleh auditor atau likely. Kesalahan yang mungkin ada atau yang likely itu berasal dari judgement atau berasal dari proyeksi
kesalahan dari sampel audit. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.